dia bisa dikomboin juga sama si Parsia juga saat ada Falling Star Moon, Feeder Extract turun, lumayan juga Pak damage outputnya. Di sisi lain kali ini, apakah dari GPX bakal mengcounter itu dengan sesama assassin juga dengan League? Oke, Yes. oke. Berarti Nathan Goldland ya? Nathan Goldland, Nathan Iya, Goldland. Nathan Goldland. Popolo juga ditaruh Goldland. Matchup Nathan dan Popol sebenarnya ya kalau dibilang bisa lebih agresif mana ya Popol. Popol pasti bisa lebih agresif Ya, dengan jelas. Baidem Kupa, dia bisa ngeharas posisi dari Nathan. Tapi jangan lupa ketika Nathan yang udah punya item maka damage-nya itu yang harus diperhatikan. Popol juga sakit, tapi Nathan ini punya mobilitas yang lebih. Dia punya entropi, dia bisa berpindah dengan bayangannya, dan dia punya defensive skill juga yang harusnya masih bisa oke. Tapi let's see, kita bakal melihat sebagus apa landing stage dari keduanya. Iya, tapi terlihat kalau dari skillnya si Navilera ya dari MBR sendiri, dia memakai Purify, berarti dengan kata lain dia udah ancang-ancang untuk jadi annoying point ke arah tim GPX sendiri, karena yang kita tahu dari GPX juga punya banyak hero yang bisa CC, yang bisa nge-stun juga Yap. gitu. Jadi dia mau keluar dengan sendirinya. Oke, kita bakal melihat nih kalau kita match up antar supportnya ya sama-sama punya range yang sangat jauh, Yivi sama Parsia. Tapi kalau untuk burst damage mungkin memang dipegang sama Parsia. Dan Yes. Parsia ini salah satu hero signaturnya dari Ana. Kita akan lihat nih performa dari Parsianya Ana akankah mengalahkan performa dari Yivi-nya Fundul. Iya, apalagi kita bisa bilang kalau ini tuh rada jauh juga dari klasmen ya. Posisi klasmen sekarang sementara ya dari GPX saja berada di peringkat 2, sementara kalau dari MBR aja berada di peringkat 7. Jadi kalau bisa mungkin dari MBR sebisa mungkin dia bisa menang, kalau enggak bagi poin itu nggak masalah, but it's okay. Kita bakal coba ngelihat dulu untuk game pertama, keseruan game pertama antara GPX berhadapan dengan MBR Delvin. Let's go. Oke, dan kali ini ada satu agresif yang dilakukan dari Earl. Dia juga udah coba ngeharas dan bahkan 3 player yang harus datang untuk nge-backup ke arah Earl-nya. Dan kali ini coba untuk dipanis mungkin. Ada efek slow lagi namun berhati-hati. Ada Sky yang masuk, satu hit lagi masih bisa flicker dari Earl. Dan namun kali ini sudah datang dari Lalanix dengan quad shadow-nya. Coba untuk nge-contest ke Little Wonder dan masih bisa diamankan oleh Lalanix. Iya, di mana Jawhead-nya memang harus kabur banget karena udah low parah, dan Fundul kali ini coba untuk bermain di arah middle bersama dengan Elemon, yang dimana Elemon juga cukup annoying. Dimana lu lihat dari Parsianya juga udah low parah dan masih berada di arah middle. Elemon kali ini akan berhadapan dengan Esmeralda, yang dimana Esmeraldanya gue rasa kayaknya mau ngelihat celah ancang-ancang untuk cut minion, karena kelihatan di sini Esmeralda yang kita tahu sebelumnya Esmeralda begitu berani untuk nge-cut minion di arah belakang, tapi di sisi lain Elemon tidak kalah untuk agresivitasnya karena dia langsung maju aja bersama dengan dia nggak mau sampai kalah agresif, dia nggak mau sampai kehilangan penguasaan map menurut gua. Oke, sementara ini benar-benar pressure banget untuk jungler yaitu Lalanix. Dia benar-benar kesulitan dari early-nya, namun kali ini Elemon yang coba untuk diincar. Sudah ada Ana juga ke Straw, masih bisa dihindari, energi impact yang berhasil connect. Namun masih ada shield juga yang bakal coba dikejar, namun first blood terjadi di sisi lain ternyata, dan harus tumbang juga dari Elemon. Yes, satu tuker satu, Bijal juga harus down juga ternyata, dan Cincau kali ini bakal coba untuk makanin gold barriernya ya, gold seatnya. Dan sementara itu kita lihat Fundul ternyata memang harus mati tadi di arah middle ya berarti ya. Yes, ada satu pick off yang berhasil ke arah Fundul, dan kali ini purple buff dari Sky yang bakal coba untuk dirusuh. Navilera di bagian depan coba ditempel kali ini Sky-nya, dan lebih milih untuk mundur karena sudah ada Vital Strike juga yang dibuka nih. Jadi nggak boleh terlalu greedy pastinya, namun masuk kali dari Elemon dengan knock-out strike-nya mengejar ke arah Lunar, namun masih ada heal, masih bisa lari lagi. Iya, jadi kayak mereka benar-benar agresif banget, bahkan kayak jarang banget untuk nge-landing gitu loh masing-masing timnya. Jadi benar-benar mau ngedapetin early-nya. Kayak it's good untuk tim MBR karena mereka memang harus banget dapetin early-nya, dan di sisi lain kali ini bakal ada pertempuran Hayabusa dan Tempest of Blade untuk defensif bagus banget. Karena tadi dia sempat terkena ulti juga dari Lalanix dan dia lepas begitu aja, dan lu lihat ejectornya pas banget. Real World Manipulation versus Feeder Extract kali ini. Fundul masih berdiri tegak di arah belakang, dan ternyata satu pemain harus down, yaitu dari Lunar dengan R-nya 3, Pak. Oke, namun kali ini Shadow Kill karena Lemon coba untuk dikejar, namun damage-nya masih belum cukup. Masih bisa survive juga. Navilera coba untuk nge-push balik kali ini dan kembali ke lane-nya masing-masing. Yes, mereka lebih memilih untuk kembali ke landingnya masing-masing karena ini juga berpengaruh juga untuk network awalnya mereka kelihatan dari duit atau network
dari kedua tim juga tipis-tipis unggul dari GPX. Walaupun dari skornya juga sama bahkan dan objektif Turtle kali ini coba dicolek-colek oleh Lalanix karena mereka nggak mau sampai kalah start, tapi mereka mungkin akan mengorbankan satu turret di arah atas karena kelihatan di sini sudah ada 3 pemain dari GPX yang berada di arah atas dan ternyata Turtle-nya bisa teramankan oleh MBR, Bang. Oke, Turtle berhasil diamankan karena memang harus mirroring dulu sepertinya dari teman-teman GPX. Ada yang bilang suara gamenya minta digedein katanya, Pak. Kasih Pak dikit, Pak. Nah, kali ini ada Al juga yang dikejar lagi sama Navilera. Ana udah mulai terbang dengan Wings by Wings. Coba dilihat divide-nya dulu, Pak. Sebelah kiri. Nah, iya ini dia di mana para pelbab yang coba untuk dikontes. Satu Peter Strike lagi masih bisa selamat dari Pundul, namun ejector yang sangat baik langsung disambut dari Elemon. Masih ada flicker juga dari Ana. Ada stun yang sangat baik, masih ada Wings by Wings juga. Namun di top lane turretnya mulai hancur satu demi satu nih. Bakal di-press lagi mungkin sampai inner turret. Ya, ini kayaknya jadi trade tower aja sih, trade turret aja karena di bawah juga sudah kehilangan satu turret ya, outer turret dari GPX juga karena tadi ada sedikit push juga dan menurutku masih oke-oke aja. Ini masih seimbang, bahkan lu lihat dari networknya aja masih seimbang 13,2, 13,3. Jadi tipis-tipis banget, belum ada fight commit dari kedua tim. Jadi mungkin setelah nanti ada commit fight dan kita tahu siapa yang lebih mendapatkan keuntungan dari war tersebut, mungkin kita akan melihat gap yang terjadi di antara mereka berdua deh. Yes, karena gold segini masih bisa dikejar sih. Sementara kalau kita lihat dari itemization, Hayabusa dengan War X-nya, sementara kalau Link dengan DHS-nya, kita bisa lihat ada satu ejector karena Navilera bakal di-commit kali ini. Masih ada reward manipulation juga coba dikejar dan masih bisa survive kah? Satu hit lagi dan masih bisa bertahan. Tidak, ternyata harus tumbang dari Link Sky. Iya, dan dari Lana Vilera ya, dari Esmeraldanya sendiri kayaknya sempat mau buying time dan sempat juga mau kabur. Seenggaknya dari teman-teman yang bisa mendapatkan outer turret dan harusnya bisa mendapatkan satu pemain lagi kalau misalkan buying time-nya lebih lama lagi. Dan ternyata tidak. Mereka hanya mendapatkan outer turret, tapi it's okay karena di sisi lain MBR cepat juga untuk repositioning ke arah middle biar nggak di-push juga oleh teman-teman GPX, Bang. Oke, kali ini zoning out coba dilakukan sama teman-teman GPX. Dia coba untuk fokus ke arah objektifnya. Sementara kalau kita lihat nggak coba dikontes. Oke, nggak ada yang nggak buka vision, informasi nggak didapatkan. Mereka lebih milih untuk nge-secure ke arah purple buff terlebih dahulu. Yes, dan terlihat di sini juga dari teman-teman MBR terlihat kayaknya rada sedikit pasif. Mereka nggak mau sampai ke distract juga dengan adanya rotasi yang diamankan oleh GPX. Jadi mereka benar-benar jaga rotasi mereka sampai nggak ada yang over rotate. Dan lu lihat kali ini dari Hayabusanya langsung ulti aja ke arah depan dan cincaunya masih aman karena ada sedikit minion juga yang ngeganggu pandangan dari Hayabusa dan balik lagi. Tapi saat dia balik masih langsung disambut dengan Elemon dan untungnya Elemon nggak bisa berbuat banyak untuk membuying time biar teman-temannya bisa dapat kill juga. Oke, sementara di sisi lain ada Esmeralda yang dari Navilera pastinya coba untuk melakukan speed push, coba ditahan sama Sky namun sakit banget damage-nya. Tempest of Blade defensive mau tidak mau dilakukan, darahnya udah nggak kelihatan dan lebih milih untuk mundur. Untungnya masih bisa mundur. Tipis banget itu udah nggak ada merah-merahnya, itu udah hitam banget padahal, tapi masih bisa untuk balik kabur dan ternyata Elemon itu kena 2 feeder estek. Hampir mati, tapi lu lihat kali ini reward manipulation-nya. Lalanix berusaha untuk mundur, Kangga ternyata masih bisa kabur dengan quad shadow. Yes, masih bisa kabur dengan quad shadow-nya. Ini menjadi poin penting juga dengan survive tadi shadow kill defensif mau nggak mau harus dikeluarin. Dengan quad shadow-nya masih bisa selamat lagi. Informasi yang paling penting adalah tidak ada reward manipulation. Ini bisa menjadi satu poin juga untuk MBR agak lebih agresif lagi. Karena kalau misalkan informasi yang nggak digunakan sebaik mungkin, ntar bakal jadi berat sih. Ya kalkulasi ulti, apalagi ada ulti nggak dilawan atau gimana gitu, itu benar-benar kayak berpengaruh banget untuk war tersebut. Dan lu lihat sendiri sini Navilera akan berduel dengan Sky yang dimana gue rasa kayaknya Sky cuman memilih untuk meng-clearing minionnya aja di arah atas. Iya, dia memang fokus ke arah clear aja karena memang dari Sky sendiri dia fokus ke arah clear, abis itu dia ngambil buff baru join fight. Iya. Segimana caranya dia bisa menangin clear dan join, namun Peter Strike kali ini ada di mid lane, coba mengejar kali ini masuk dari Sky dengan shadow kill, pastinya masih bisa mundur juga namun damage-nya kurang. Sementara di bagian belakang ada Navilera yang coba untuk nge-flank dari belakang dan kali ini coba dikejar. Sementara Ele udah sekarang dan harus tumbang juga. Navilera di top lane Pak dari Esmeraldanya, dia coba untuk dikejar kali ini. Nah yes, dan harus tumbang juga di tangan Sky.
Oke, ini berarti 1-1 sementara dari Elemon itu udah terlalu jauh menurut gua untuk diselamatkan. Ya jelas dia juga harus mati. Mungkin dengan adanya dia buying time cukup lama, mungkin ya akan sedikit ngedistract teman-teman dari MBR. Tapi tidak akan terjadi karena dari MBR juga berhasil untuk mendapatkan satu pemain. So, Turtle ya kali ini yang bakal dijadiin target oleh teman-teman GPX. Tapi ini kayaknya kelihatan ada mau kontes-kontes dan itu dia berhasil dicuri oleh Lalanix sebagai Hayabusa yang dimana dengan adanya retrinya berhasil banget untuk menculik Turtle. Wow. Berhasil mencuri satu turtle dan ini menjadi satu keuntungan lagi untuk teman-teman dari MBR. Jadi lebih bisa agresif lagi pastinya dengan adanya buff turtle dan kali ini kita udah sampai di 49.000 viewer. Oke, sudah banyak banget nih berarti berkumpul nih teman-teman dari GPX sudah siap untuk nonton dan teman-teman pendukung MBR juga pastinya nggak mau kalah. Namun kali ini ada Unstoppable Force dilempar lagi kali ini Lunar ke bagian depan langsung menghilang ternyata tidak bisa banyak bertahan dan namun kali ini ada sakit sekali damage dari Popo dan Kupa berhasil mendapatkan kill karena Elemon yang belum bisa melakukan apa-apa namun ejector lagi kali ini dari Al agak sedikit memaksa dengan Baidem Kupa lagi sakit banget di World Manipulation dikeluarkan di sisi belakang juga ada Naviera harus tumbang dari Al masih cukup tanky juga dari Naviera masuk dari Sky dengan defense swordnya kali ini bisa ke arah Ana masih ada flicker dan masih bisa selamat. Yes, untungnya masih bisa selamat 2-2 tapi lu lihat di mid lane-nya dikejar. outer turretnya juga sudah hancur tapi bakal dikejar lagi. Oh, Cincau Nathan berhasil untuk mendapatkan satu kill penting dari Lalanix yang dimana itu emang sulit banget untuk kabur. Itu nggak ada jalan lagi sih menurut gua untuk kabur. Satu penculikan tadi benar-benar berhasil didapatkan sama Cincau. Sebenarnya Cincau yang mau diculik sih tadi. Tapi untungnya masih bisa selamat karena memang damage dari Nathan ini sakit banget. Apalagi bisa kita lihat dia udah jadi BOD gitu kan. Ini benar-benar sakit banget pastinya. Di menit 10 udah jadi BOD juga 57 skor sementara tapi lo lihat udah mulai ada gap dari GPX sendiri walaupun masih tipis-tipis terlihatnya dan udah mulai loncat lagi berusaha untuk mendapatkan Lunar ataupun Abigail di arah bawah tapi ini kayaknya bakal ngambil buff merahnya dulu deh. Oke, ngambil buff merahnya tapi apa bisa dan pastinya harusnya bisa sih karena juga udah zoning lumayan oke juga nge-TB-in beberapa damage dari Lalanix yang Lalanix posisinya kayaknya somehow itu kelihatan terus deh sama teman-teman GPX. Yes, namun kali ini Earl posisi depan sudah ada real world manipulation juga melakukan zoning out namun Navilera masuk ke arah belakang bersama dengan Sky kali ini dan Lalanix coba untuk nabrak kali ke arah Yivi dari Fundo dan belum ada inisiasi berlebih masih bisa selamat dari keduanya. Oke, dan ini berarti dengan kata lain Lordnya sebenarnya baru respon dan ini masih bisa untuk diambil oleh keduanya. Apakah terjadi kontes atau enggak? Kalau dari apa ya kemungkinannya kira-kira gimana? Dari MBR beda 3 level dari Lalanix sama Sky. Farmingnya cepet banget ini. Iya pak. Dia farming terus pak. Iya farming beda 3 level ini untuk jungle cukup bahaya sejujurnya namun kali ini Earl dia coba untuk ambil jungle-nya masih bisa diamankan. Phantom Shuriken barusan. Oke, so dari Lord-nya juga masih belum disentuh. Ini masih nahan aja karena untuk menit 12 Lord Enhance dan yes Lord Enhance di menit ke-12 dan ini dengan mobilitas yang tinggi juga ya dari Link dia jadi bisa untuk nge-clearing atasnya dulu baru dia balik lagi ke arah Lordnya yang dimana nih Lordnya udah mulai di setup bahkan Natanya udah mulai nyolek tipis-tipis ya walaupun di sisi lain dari MBR juga udah melakukan siasat kali ini untuk mencuri-curi Lordnya. Apakah sama seperti tadi saat mendapatkan turtle atau mencuri turtle yang hampir dimiliki oleh GPX? Kita belum tahu sih soalnya kelihatan dari atas kali ini Navilera akan berhadapan dengan Sky yang dimana udah ada ejector juga enak banget dan Tempest of Blade maju ke arah depan tapi saya belum mendapatkan Navilera terlalu tanky di sana dan Feeder Restrict terlalu terlambat untuk mengusir pemain-pemain dari GPX dan akhirnya dari Lordnya mendapatkan space gue bilang. Oke ini bakal di-commit sepertinya dari Lordnya dimana Sky-nya udah datang juga tapi jangan lupa Sky nggak punya purple buff. Ini menjadi poin penting juga dan sepertinya bakal coba di-open sih. Sudah ada Lunar yang coba untuk melihat mencari informasi ke arah Lordnya. Earl juga coba zoning di depan. Sudah ada Baidem Kupa coba untuk menahan pergerakan dari Earl dan Lunar kali ini yang udah mendapatkan informasi dari Lordnya. Coba masuk dari Bijal dan berhasil diamankan oleh Ele. Namun Ele yang harus tumbang dengan Tempest of Blade kali ini mundur dari Sky. Nggak mau berlanjut lagi lebih milih untuk mundur. Iya
Iya, tapi nggak apa-apa sih, matinya mati terhormat juga, seenggaknya dapat Lord, Pak. Gila, Ele udah nyuri udah 2 kali ya dia last hit floor ya. Iya, Pak. Ele si tukang last hit. Ele Lasit. Dia udah 2 kali dapetin Lord Iya. di momen-momen krusial ya. Memang mungkin tadi ya kalau bisa kita lihat udah mulai dimasukin gitu kan sama teman-teman MBR, informasinya udah mulai dapat, udah mulai ditabrakin semua by Dam Kupa. Ya untungnya masih bisa didapetin gitu loh. Betul. So, berarti dengan kata lain, Lordnya berhasil diambil sama GPX, Lordnya berada di arah atas, dan kayaknya udah mulai ada penguasaan map yang lebih ketat lagi dari GPX, ngepres seenggaknya penguasaan map dari MBR. Tapi lu lihat kali ini udah ketahuan trapping yang dilakukan kali ini. Masih bisa sustain kali ini, tapi Lalanix malah dibonyokin kali ini. Tapi lu lihat, oke, nampaknya masih bisa kabur dari jauh headnya. Dan ternyata dari Lalanix yang harus down, dikejar lagi. Killing spree dari Cincau kali ini berlanjut lagi kah? Ini udah ada 2 yang tumbang, berarti lampu hijau banget untuk menuju ke inhibitor turret di arah atas. Dan terlebih linknya mendapatkan space untuk mengusir Esmeraldanya ke arah belakang. Dan lu lihat kali ini masih ada Lord yang berada di pekarangan rumah dari MBR. Apakah ini tandanya game over untuk game pertama dari MBR atau masih bisa ditahan? Dan lu lihat kali ini ejector dari Navilera agak sedikit struggle, dan kali ini diusir dengan adanya feeder extract. Tapi kayaknya belum semuanya mau untuk balik, karena pastinya infonya udah tahu kalau misalkan mereka dari MBR ini nggak punya yang namanya feeder extract. Oke, udah nggak ada feeder extract dan lebih milih untuk mundur. Kali ini GPX nggak mau terlalu terburu-buru, karena ya mungkin beberapa record game ada yang dia agak terburu-buru, malah sempat dibalikin, dia maksa malah hampir ke comeback gitu kan. Jadi kali ini mereka lebih sabar, mereka lebih konsisten lagi. Dengan tidak ada minion, oke, kita mundur dulu, kita bisa setup lagi selanjutnya. Dan ini yang akhirnya ditunjukkan oleh GPX. Kayak main bersih, main ganteng gitu ya Bang ya? Yes. Oke, so, dan ini itemisasi udah jauh ya, lumayan oke juga sih. Walaupun bisa dibilang kalau MBR ini masih bisa kompeten juga, masih bisa catch up juga dengan permainan dari tim GPX. Lu lihat aja sendiri dari networknya juga. Sebenarnya dari awal tuh nggak jauh beda, sampai di menit-menit 9 menit 8 lah seenggaknya yang ada fight commit. Akhirnya ada perbedaan antara MBR sama GPX, tapi malah sekarang kayak kena snowball ini dari MBR. Oke, kan ini udah berbeda sekitar 8.000 goldnya, dan sepertinya dipaksa push karena kita udah melihat di bawah sudah ada real world manipulation coba untuk ngincer karena Navilera. Ada ejector yang cukup baik, namun turret yang coba dituju berhasil mendapatkan turretnya. Kali ini bakal di fight kah, dan ada satu flicker juga yang keluar. Elemon ada di depan, sudah ada ejector dari namun itu hanya untuk zoning dan masih bisa survive dari keduanya. Wow, itu gokil sih. Perangnya intense, tapi dari MBR juga masih bisa untuk sustain. Ini dampak penuh banget dengan feeder extract, tapi lo lihat kali ini Falling Star Moon yang nggak mendapatkan siapapun, dan mereka benar-benar kesulitan dengan mendefense 3 laning yang mereka agak kacau. Dan sudah kehilangan inhibitor turret juga 23 detik sebelum Lord yang selanjutnya akan respon. Tapi lo lihat kali ini dari Lalanix langsung dikejar begitu aja sama Earl yang ada Unstoppable Force. Kali ini langsung diulti dan Saton Pichel berhasil untuk mendapatkan Nathannya, dan kali ini Lalanix juga harus down, Lunar juga harus down. 2 pemain juga sudah down dari teman-teman MBR. Tempat komplit masuk ke Navilera, mundur dulu tapi masih bisa still alive. 3 melawan 4. Navilera is still alive. Masih selamat dengan darah yang udah low banget. Kali ini Lord yang udah mulai terbuka, bakal langsung diinisiasi mungkin. Yes, sudah langsung di setup kali ini sama teman-teman dari GPX, karena melihat keunggulan jumlah dari mereka ini membuat mereka semakin berani lagi sih jadinya. Tapi gua nggak sempat ngelihat si Cincau kenapa harus bisa mati gitu di situ, karena ya menurut gua harusnya bisa diprotek juga sih. Cuman sayangnya memang harus dikorbankan. Tumbalnya juga oke juga, dapat Lalanix plus Lunar juga, dimana mereka dapat Lord tanpa harus menggunakan kontes. Oke, kalau kita lihat dari hero-hero yang dimiliki sama MBR Delvin, mungkin adanya Parsia sebagai high ground ini menjadi poin penting pastinya. Dengan positioning yang oke, Feeder Strike bisa banget dipakai untuk zoning, atau bisa banget untuk digunakan buat nge-clear Lord. Dan yang harus jaga posisi banget sebenarnya Popol sih. Popol menjadi damage dealer utama, karena memang udah semakin late game pastinya semakin sakit juga dari Popolnya. Harus ada satu target yang benar-benar bisa di-lock, jangan sampai lepas
biar benar-benar nggak dikasih main sama Popolnya, itu udah berguna banget pasti. Udah jelas itu untuk Link sih kalau menurut gue ya, karena Link juga cukup nyebelin juga ya, walaupun di sisi lain Yuffie juga nggak kalah pentingnya juga karena ada real manipulation, DPS-nya juga oke juga, dan Lord sudah masuk dan kali ini bakal ada serangan gempuran final touch mungkin dari GPX, bakal langsung fokus aja menuju ke arah Crystal. Feeder juga sudah keluar, banyak sekali skill yang sudah keluar, tapi mereka lebih berfokus ke arah Crystalnya. Apakah mendapatkan game pertama ini? Dan yes, game pertama didapatkan oleh GPX. Oke, 1-0 skornya, tampil cukup percaya diri dari GPX ya. Nice try, Ale. Nice try. Ya. Ya,